Assalamualaikum. WhatsApp Bor. Masih sama Mas Anggi. Hari ini hari Senin tanggal berapa Mas Anggi? Tanggal berapa? Bentar lihat HP dulu. Tanggal 13 Biasaan. Juli. Biasaan. Tanggal jam nggak pernah tahu. Tanggal berapa? 13 Juli. 13 Juli. Hari Senin. Waktunya semangat. Semangat apa? Semangat buat kerja, buat sekolah. Buat sekolah semangat sekolah. Ya. Yang kerja semangat kerja ya. Serah. Ini mau ngapain Mas Anggi? Ini mau nentuin yang mau di updrop. Oh, maaf dulu ya hari ini. Ya, hari ini kita updrop dulu. Ada berapa artikel yang di updrop? Kemungkinan 3 ini, 3 atau 2. 3 artikel. 3 artikel. Oke lah. Udah, yang pertama mau ngapain ini? Mau updrop dulu apa brimol dulu? Mau keluar dulu. Tuh. Lewat itu si Anggi. Panas. Jam berapa ini? Sekitar jam 10-an ya Mas Anggi ya? Ya. Pokoknya jaga dulu tadi. Jam 9 Tuh. lah. Tempatnya gelap banget. Ini kamar lu Nggi, bukan? Bukanlah tempat updrop ini. Tuh. Obatnya pakai apaan? Pakai brimol apa TX? Pakai TX. Pakai TX. Kalau buat yang belum tahu percampurannya TX, kalau biasanya saya nggak pakai takeran. Mas Anggi juga biasanya nggak pakai takeran. Biasanya itu dari feelnya aja. Kalau takerannya nggak pernah tahu, karena dari awal emang nggak tahu. Jadi kalau takerannya hand sanitizer apaan tuh? Sanitizernya itu berapa? Nggak pernah tahu. Kalau feelnya nyariin sendiri dari awal kan jebol gitu. Nggak tahu. Akhirnya pakainya takeran sendiri dari hati ke hati. Begitu ceritanya. Tuh. Mana? Masih nyuci apa, Nggi? Tuh kita pakai porter yang ukuran sekitar 18 atau 15 cm ya. Iya. Tuh porter. Pakai Inilah. porternya. Ini porter. Ini cukup mungkin. Harus cukupin. Bisa beli di mana aja. Kalau kita belinya di Era. Karena yang Surabaya yang paling dekat sama tempat saya ya di Era. Masih dibersihin. Kalau buat penyimpanannya ada di tempat dingin. Tuh. Ini tempatnya aja yang tulisannya Bremol, tapi tetap pakai ini tuh. Kalau takaran sesuai yang saya bilang tadi, takerannya nggak pakai takeran, semua dari warna. Biasanya Mas Anggi atau siapa semuanya yang update di sini dia pakai takarannya, lihatnya dari warna. Warnanya segini cukup, segini cukup. Terus kalau ada yang bilang kena matahari, kena cerah, itu nanti bikin akhirukan keras. Tapi nggak semua. Kalau misalkan dia masih basah, kena terang, nggak masalah, masih aman. Kalau misalkan udah setengah kering, itu yang jadi permasalahan. Tuh si Anggi terangnya kayak gini, masih jago. Sebelum diberi mall, diusap dulu. Yang ngusap istrinya dia. Tuh. Bisa aja lo. Taruh. Tuh. Enak. Tuh. Dari depan dong Mas Nggi. Adapnya ke sini. Tuh. Ya. Screennya masih punyanya Om Agus. Nah, tadi tuh Mas Anggi tadi lama karena dia nungguin brimolnya turun biar lebih maksimal lagi. Terus tingkat ditekannya tuh juga ditekan banget.
Nah, kalau sama orang-orang ada yang brimol di depan Ada yang aja. depan, ada yang bolak-balik. Mas Anggi bolak-balik. Kalau kita bolak-balik Kita lu aja. biar lebih aman lah. Aman. Biar nggak gampang jebol. Tuh, warnanya kan jadi beda. Lebih tebel. Kenapa harus bolak-balik? Itu tadi mengantisipasi yang tidak diinginkan seperti abrukan jebol. Tuh. Kalau sudah kita tarik brimolnya. Tuh, ditipisin lagi. Ini warnanya kan sudah beda. Beda banget. Tuh. Tipisin aja. Tuh, kalau yang terakhir harus dari sisi depan ya. Iya. Yang terakhir harus dari sisi depan. Kalau dia terakhir dari sisi belakang, otomatis brimol yang tebel itu posisi dari depan. Depan. Gitu. Oke. Terus Mas Anggi taruh mana? Sudah selesai. Jangan sampai kena sinar matahari. Oh ya. Nah, Kak, yang ini kan tadi sudah apa itu? Udah kering. Kering. Terserah. Tuh bunyinya nyaring ya. Kalau udah kering ya. Tuh. Warnanya juga beda kalau kering. Dia kalau kering kayak dia bisa dilihat sendiri. Kering. Harus kering. Tuh masih dilihat sama Anggi. Kayaknya tutup dulu dah. Udah bahaya. Tuh. Kita main gelap-gelapan sekarang. Main gelap-gelapan. Tuh baju. Ada yang tahu? Baju ini acara apaan? Event apa? Pasti tahu kan? Tuh. Kita updropnya pakai solar. Pakai solar. Kenapa nggak pakai minyak? Kan ada yang pakai minyak, ada yang pakai solar. Kenapa nggak harus pakai minyak? Kenapa? Oh, lu nimbun. Bentar ngambil solar dulu. Nimbun solar. Gue laporin deh orang SPBU lu ya. Nimbun solar tuh orang. Solarnya banyak di sini. Banyak solar. Biar mampus kalau kebakaran. Enggak teman-teman. Jadi solar itu aman. Kenapa harus dia pakai solar? Karena kalau minyak biasanya dia itu ngeristal kalau kita. Jadi pakai solar aman nggak? Tetap pakai solar atau pakai minyak gimana? Tetap sama. Tapi kalau pakai minyak dia waktu penyemprotan harus pakai sabun nyucinya. Pakai sabun colek biasanya. Colek. Tuh, biasanya harus cucinya lebih bersih. Soalnya kalau kadar minyaknya nggak hilang, itu yang pertama resiko buntunya banyak gitu. Ya itu kalau dari settingan kita. Kalau yang teman-teman lain nggak tahu. Tuh. Kayak solar dia. Soalnya masih kasih banyak. Jadi teman-teman kalau mau ngasih solar, kalau terlalu banyak juga nggak baik. Nggak baik bukan karena cari solar itu susah, bukan. Nggak baiknya kalau posisi dia kertasnya itu kebanyakan solar, dia otomatis turun. Nah, itu bisa turun ke geser sana. Kalau itu udah kegeser, yang pertama piring-piringannya sendiri tuh kalau nggak bagus, dia pasti hancur, rusak. Warnanya. Terus yang kedua, kalau kita udah setting gambarnya itu, oh ya, di setting gambarnya itu beda, terlalu ke bawah, dia bakal ketabrak sama stopper yang O itu, stoppernya yang O, pin O nya itu pasti ketabrak, jadi nggak efektif. Terus kalau misalkan afdrupnya kayak gini, ada yang ngasih register pakai pulpen di mejanya, kan banyak kayak gitu. Kalau ini kita langsung aja, yang atas 2 jari, yang kanan ya pokoknya pas di screennya itu. Soalnya kita sekarang pakai screennya yang ukuran 40-60, jadi pas dia di kertasnya pakai A3. Soalnya mejanya bisa dipakai
4060, 4565 tetap aman. Pro atas bawah juga bisa. Jadi sayang kalau atasnya dipakai, bawahnya udah berimolan, nggak dipakai juga sayang. Kalau sayang kenapa harus ditinggal gitu ya Mas Andi? Tawa. Bucin dia guys. Tuh, jangan sampai ada gelembungnya Mas Anggi ya. Iya, gelembungnya harus dihilangkan. Oh. Pakai apalah terserah. Fungsinya kenapa harus gelembungnya dihilangin? Karena kalau dia ada gelembungnya, hasilnya dari akrukan yang prim-prinan itu ada gelembungnya, dia nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal? Karena dia nggak seberapa pekat hitamnya, jadi dia waktu penyemprotan agak susah, nggak kebaca Sulit, jadinya. Sulit, atos. Atos. Udah langsung dilampuin. Langsung ada tempat afternya. Tuh, yang kemarin kita bilang, tuh lampu customer sendiri, tuh ngerakit sendiri dari mejanya bawah sampai boxnya itu kita bikin sendiri, dibantu juga sama Ruli Chopper dari Surabaya, Ruli Choppernya. Tuh. Sebelum diabdruk, jangan sampai kotor ya tempat lampunya. Oh, kacanya. Ya, kalau kotor nanti susah. Susahnya kenapa Mas Anggi? Bisa gagal lah. Bisa gagal. Tuh. Tempat penyemprotan gagal. Itu dia dilap dulu. Tuh yang belum punya jodoh Mas Anggi tuh rajin banget tuh, tuh rajin. Bajunya dari minggu gak ganti. Jorok amat tuh orang. Tuh taruh. Terus Kita tutupin. tuh apa Mas Anggi? Di tempat apa kalau? Oh, pakai tutupannya. Orang-orang biasanya pakai tutupnya jadi satu sama boxnya. Oh, Mas Anggi bikin sendiri dari gituan. Tutup, Tutupin apa enggak ini? tutupin lah. Tutupin aja. Tutupin juga pakai kain. Fungsinya dari kain hitam ini biar dia menyerap cahayanya itu banyak. Yang pertama, yang kedua di bawah tuh ada brimolan yang udah kering. Kalau dia kena cahaya, mampus sudah. Timernya berapa menit? Timernya 3 menit, 4 menit lah. Timer boxnya itu rusak ya? Rusak ini, sudah nggak bisa dipakai. Oh, ya besok bisa telepon si Ruli Chopper. Biar bisa dibetulin juga. Kita timernya pakai HP aja. Pakai HP. Berapa menit? 3 menit setengah. 3 menit setengah. 3 menit 30. 3 menit 30. Oke. Oh, stapelnya di sini. Tuh, 2, 3. Oke, tuh udah hidup. Udah hidup tuh. Hidup. Kompresornya nggak dihidupin. Iya. Sombong amat tuh pakai kompresor. Kalau yang belum punya kompresor bisa lah. Kita juga biasanya kalau mana nih? Nggak ada sih. Udah nggak ada. Itu dulu pakai semprotannya burung yang biasanya buat mandiin burung tuh, biasanya itu pakai yang soft. Tuh kepalanya airnya langsung ditaruh di air, selangnya langsung taruh di air. Yang belum punya kompresor nggak harus alat itu menunjang pekerjaan lu, bukan. Yang penting kreatif, bisa manfaatin apa yang di sekitar lo, jadi bisa, ya kan? Nggak harus alat itu menunjang, nggak harus. Tapi emang kalau buat kompresor, yang pakai kompresor tuh raster. Kalau yang raster itu emang bagus banget. Soalnya kan kalau kompresor itu yang kepalanya kan ada pengaturannya tuh ya, lebih soft. Terus penekanannya juga stabil tuh, bagus banget. Kalau pakai semprotannya burung, kalau raster yang di atas 65 LPI gitu kan agak susah. Soalnya waktu penyemprotan dia kan nggak stabil.
terkadang tangannya nggak stabil, disemprot banget, tekan banget, terlalu soft, kan nggak stabil. Jadi ada yang keluar, ada yang enggak, ada yang keluar, ada yang enggak. Coba dulu pakai kompresor kalau raster. Tapi kalau skill jenis Vector yang Anggi Afdruk ini masih aman lah. Kalau pakai apa aja aman. Pakai apa aja aman. Nih. Lampunya mati satu. Ini kita buat sendiri, kotor banget, nggak pernah dicuci. Ini kita buat sendiri dari kaca, lampunya kita pakai 4 LED biar lebih bagus lagi kan. Kalau lebih bagus lagi ya beli aja. Ada di daerah Mojokerto ini yang terkenal itu ada Mas Bolek dari Alex Art, ada Mojokerto. Ada. Masih nunggu. Jadi kalau ada yang pertanyaan, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Oke? Subscribe itu nggak bayar, loncengnya juga dihidupin, jadi kalau kita update terus biar bisa keluar langsung ke beranda kalian. Jadi subscribe itu jangan lupa, gratis, oke? Subscribe dulu. Nah tuh, itu si kepala produksinya dari Amigos Screen Printing, namanya helpernya dari mana tuh, dari Surabaya juga. Ini Mas Ambon, kepala produksinya Amigos. Dari mana bang? Beli kain. Oh beli kain, habis beli kain belanja. Udah Nggi? Tuh udah selesai. Cuci dulu ya. Kotor sekali tempatnya. Hah, kotor banget dia. Tuh, kalau solar enak, digituin minyaknya udah hilang. Tapi kalau pakai minyak goreng harus pakai sabun ya Nggi. Iya, sabun colek. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian pakai sabun colek dua-duanya, itu lebih maksimal. Kalau ada yang tanya durasinya kenapa panjang, kenapa nggak dipotong? Nggak dipotong karena biar tahu kalau afdruk kalian harus berapa menit, harus tahu. Jadi estimasi kalau buat deadline yang agak kejam, deadline yang ngejar-ngejar kayak gitu, harus bisa ngatasinnya. Estimasi berapa hari, estimasi berapa jam buat afdruk ya kan. Itu dicuci, screen aja dimandiin ya kan. Dia nggak pernah mandi. Nggak mandi berapa hari lu Nggi? Mandi lah bang. Mandi katanya. Baju celana masih sama, mandi dari mana? Mandi di rumah lah. Tuh depan belakang siap, langsung ditaro. Itu kompresornya. Disambungin. Kelihatan kan? Masih coba. Tuh keluar langsung.
ya kan, jadi enak banget dia kalau pakai kompresor. Kalau pakai semprotan burung mah ya agak lama ya, agak lama. Susah. Tapi kalau biasanya kebiasaan orang pakai semprotan burung juga lebih enak semprotan burung daripada kompresor gitu. Itu enak banget. Kayak gitu, semprot kayak gitu sampai depan belakang, dipastiin, dilihat sampai detail mana yang harus disemprot lagi, mana yang harus ditursir. Namanya tursir, apalah daerah kalian ngomong apa? Kalau tursir itu yang biasanya kalau habis afgruk itu terkadang ada yang bocor dikit-dikit, tipis-tipis banget, itu harus ditutup pakai Brimol juga. Nah, gimana cara nursirnya? Itu gampang. Nanti kalian ngambil yang bocor, kalau misalkan jauh dari media cetaknya itu, bisa langsung isolasi. Biasanya kalau kita isolasi. Terus kalau misalkan dia deket banget dari daya cetaknya itu, biasanya kita tursir, kita tutup pakai lidi, kita kasih Brimol, terus kita tutupin gitu. Jadi lebih gampang aja sih. Sesuai sikon aja kita. Ngasih semprot depan belakang. Kan? Udah. Udah aman. Terus habis gini cuci lagi. Habis disemprot, dia disiram lagi. Tujuannya disiram lagi buat nentuin kalau emang dia benar-benar bersih, nggak ada solarnya sama sekali. Karena kalau nggak dicuci lagi kayak gitu, ada yang ngeristal. Tuh. Tuh, udah selesai ya. Nih, pegang. Udah kayak gitu proses afgruknya. Terus besok kalau ada yang tanya gimana cara ngatasinya screen dia buntu, dia kalau buntu karena biasanya satu ngeristal. Kalau ngeristal aja gampang. Nah, kalau dari penyuciannya itu nggak bersih juga, dia kan harus digosok pakai M3 biar dia lebih jebol lagi. Habis gosok dari M3 langsung disemprot lagi biar lebih maksimal lagi. Mas Amon, tidur aja. Tuh kita turun, kita lihat orang desain. Tuh Mas Yongki habis desain. Ini dari store. Tuh Mas Yongki penanggung jawab dari desainnya brand AMS. Ada dari Racing Lane juga ada. Itu tim kreatifnya Mas Doe, sapa akrabnya Mas Doe. Besok kita bahas tentang setting gambar dan pecah warna sablon. Oke? Mampir di Amigos kalau daerah Surabaya, bisa kita follow. Bisa di follow IG dan Facebooknya, atau datang ke websitenya langsung. Naik lagi dah. Soalnya tempat produksinya atas bawah. Yang bawah itu buat tur, yang atas tuh tempat produksinya. Mejanya masih bersih, tutupi terus. Tuh jemblung, gemuk. Udah gitu aja. Kalau ada yang masih bingung tentang afgruk screen dan Brimolnya, bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe itu. Subscribe guys. Aduh, tuh bocah. Subscribe itu gratis. Jangan lupa loncengnya dihidupin, share terus, kasih tahu teman-temannya yang mau belajar sablon gimana caranya afgruknya. Besok kita bahas tentang setting film, sablon sama pecah warnanya. Kita besok
mainnya sama Mas Jongki yang tadi, penanggung jawab dari desain AMS Racing Land. Bisa. Oke, wassalam. Jangan lupa tetap semangat dari Senin. Amigos tetap los. Oke.